Tapi nggak seperti sekarang, utang untuk segala macam. Dan kalau udah ditagih marah dia. Antum jual apa yang ada, jual apa yang ada. Untuk apa? Untuk bayar utang, supaya kita aman nanti. Sebab ruh kita nggak akan sampai kepada Allah. Kata Nabi, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqdu'an. Ruh seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sampai dia bayar. Yang ngaji juga berapa ustadz berani benar untuk utang sampai ratusan juta. Kok berani utang sama orang sampai sekian banyak itu? Itu kan berat di akhirat nanti. Antum jual aja. Antum gak usah naik mobil, antum jual mobil antum. Untuk apa? Untuk bayar utang. Kalau ratusan juta, kesian orangnya kan. Gitu. Orang juga butuh. Meskipun dia orang kaya, tetap dia butuh kepada uang. Kayak utang wajib dibayar. Hatta antum utang kepada orang miskin, orang kaya, kepada siapa aja wajib dibayar utang. Hatta kepada orang kafir wajib kita bayar utang. Ditagih lebih galak dia. Ditagih mesti kan dia bayar. Iya, lebih galak dia. Dan terus seperti itu. Itu akan merusak hatinya dia. Dan lama-kelamaan jadi munafik dia. Karena ini sifat nifak. Ketika dia berkata dusta, berjanji, sifat nifak. Dan akan terus seperti itu. Dan itu berbahaya. Maka antum perhatikan tuh yang seperti itu. Kalau dia ngomong mesti dusta. Ini ciri dari nifak. Dan ini juga banyak kaum muslimin yang seperti ini. Suka berbohong. Suka berbohong. Kemudian ini juga kaitan wa idza ahada ghadara, kalau janji menyalahi janji. Dusta dalam Islam hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Dan Nabi SAW paling tidak suka dengan kebohongan. Dan paling benci Nabi kepada kebohongan. Maka jangan sampai antum bohong. Kepada istri, kepada anak juga jangan bohong. Itu. Harus jujur. Kepada orang lain juga demikian. Kejujuran ini mahal. Dan Islam menganjurkan kita untuk jujur. Saya sudah sempat bawakan hadis Nabi SAW yang sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wal fujur yahdi ila an-nar. Wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba." Kata Nabi SAW, hendaklah kalian berlaku jujur, berkata benar, karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Kalau orang jujur mesti akan membawa kepada kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa manusia ke sorga. Dan tetaplah seorang selalu jujur, sehingga Allah tulis dia termasuk orang yang jujur. Dan jauhkan dari kamu dari dusta, dari bohong. Karena bohong itu akan membawa kepada kejelekan, keburukan, kejahatan. Dan keburukan, kejelekan, kejahatan itu akan membawa manusia ke neraka. Dan senantiasa seseorang itu selalu dia dusta, berbohong, maka Allah akan tulis dia termasuk orang yang tukang bohong. Jadi Nabi SAW sudah membagi dua di sini. Yang pertama jujur, dan yang kedua bohong. Dan kita disuruh untuk jujur. Dan Nabi seumur hidupnya nggak pernah bohong. Dan seluruh nabi-nabi, seluruh rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam nggak pernah bohong dalam hidupnya. Dia selalu jujur. Itu antum harus ingat tuh. Harus jujur. Dan gak ada manfaatnya bohong. Gak ada manfaatnya. Dan bohong itu kata Nabi akan membawa kepada kejelekan, keburukan, kejahatan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilal nar. Dan akan membawa manusia ke neraka. Jadi gak ada manfaatnya. Gak ada manfaatnya bohong itu.
Dan juga bohong itu akan membawa kepada kerusakan hati. Nggak akan tenang orang dengan bohong itu. Nggak ada kenikmatan. Fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribah, kata Nabi. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, sesungguhnya jujur itu membawa kepada ketenangan, sedangkan bohong itu membawa kepada keraguan-raguan, ketidaktenangan. Dan kalau kita lihat, kebanyakan kaum muslimin ini sudah kena penyakit ini. Kalau bicara dusta, kalau janji menyalahi janji, ini sudah kena sifat nifak. Apalagi kalau sudah hubungannya dengan utang piutang, tukang bohong dia. Kalau sudah utang, bohong. Dan ceritanya luar biasa udah. Kalau waktu mau utang, ya Allah, sampai nangis segala udah. Datang, nangis, cerita semua susahnya diceritain. Sudah dikasih janji seminggu bayar, atau sebulan bayar. Begitu udah sebulan, la salam, wala kalam, wala khobar, wala syai'. Ditanya gimana? Ya, saya nggak ada janji. Benar janji ini. Makanya perlu ditulis tuh. Allah suruh apa? Tulis. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ayat yang terpanjang dalam surah Al-Baqarah. Dalam Al-Qur'an tentang utang piutang. Dan itu rata-rata udah kalau udah janji bohong semuanya. Kalau ngomong dusta. Dan yang seperti ini bukan orang awam, orang ngaji. Dan termasuk ustadznya. Na'udzubillah. Kau udah utang, waduh susah. Kadang-kadang ditagi lebih galak dia. Ditagi mesti kan dia bayar. Enggak lebih galak dia. Dan terus seperti itu. Itu akan merusak hatinya dia. Dan lama-kelamaan jadi munafik dia. Kan ini sifat nifak. Ketika dia berkata dusta, berjanji, sifat nifak. Dan akan terus seperti itu. Dan itu berbahaya. Maka antum perhatikan tuh yang seperti itu. Dan antum dengan utang itu juga berbahaya. Bukan utang piutang nggak boleh. Ini saya cerita yang sudah berjalan ini. Kaum muslimin banyak, terutama yang ngaji, terutama juga sebagian ustadz. Yang kalau dia utang nggak bayar. Gitu. Dalam Islam nggak boleh seperti itu. Harus bayar. Antum utang kepada siapa aja. Kepada saudara, kepada murid, kepada guru, kepada teman, tetangga, ya harus bayar. Gitu. Dan saya banyak dapat laporan. Ustaz, ada ustaz datang sama saya minjem nggak bayar. La haula wala quwwata illa billah. Apa antum nggak tega tuh orang yang baru ngaji, baru hijrah, antum pinjam uang sekian banyak antum nggak ganti, berat tidak penuh dari kiamat. Dan itu akan merusak kehidupannya dia juga karena bohongnya dia. Nggak boleh dalam Islam. Ini saya ingatkan seperti ini, hati-hati karena itu akan membawa dia kepada rasa tidak aman. La tukhifu anfusakum ba'da amniha, kata Nabi SAW. La tukhifu, jangan kamu nakutkan diri kamu sesudah aman. Dengan apa Rasulullah kami memberikan ketakutan sudah aman? Bidain, dengan utang. Kita hidup dengan apa adanya, itu nikmat. Tapi ketika kita ingin punya ini, sampai minjam utang, itu berat buat kita nanti di hari kiamat. Apa kita jamin umur kita sampai tuh untuk membayar utang-utang itu? Anda perhatikan, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in hidupnya paling nikmat sudah dan paling bahagia hidupnya. Ada beli nggak ada ya sudah cukup dengan apa yang ada. Antum lihat Nabi Muhammad SAW hidup dengan apa? Dengan kurma dan air, kurma dan air. Nggak yang mewah, barang mewah tidak. Kata sahabat juga. Kalau memang dulu terpaksa memang nggak ada yang harus untuk belanja, untuk makan nggak ada, ya pinjam. Atau menggadaikan seperti Nabi SAW. Nabi, pemimpin dunia dan akhirat. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sampai menggadaikan baju besinya kepada siapa? Yahudi. Dan saya sudah berulang-ulang sampaikan di sini. Dan hadisnya sahih dari Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Untuk makan, bukan untuk beli barang-barang, bukan. Untuk makan. Sampai menggadaikan barangnya. Tapi nggak seperti sekarang. Utang untuk segala macam. Dan kalau ditagih marah dia.
Antum jual apa yang ada. Jual apa yang ada. Untuk apa? Untuk bayar utang. Supaya kita aman nanti. Sebab ruh kita nggak akan sampai kepada Allah. Kata Nabi, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqdu'an. Ruh seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sampai dia bayar. Tergantung, nggak diterima oleh ruhnya sampai dia bayar utang itu. Apakah antum masuk orang yang baik atau buruk tergantung dari utang ini. Sampai orang yang mati syahid, semua dosanya diampun kecuali utang. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa ad-dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati kecuali satu, utang. Utang nggak diampunkan. Karena berkaitan dengan hak anak Adam sampai selesai nanti di hari kiamat. Nggak gampang itu. Sampai orang itu mengikhlaskan. Dan nanti perhatikan, Nabi SAW tidak mau sholatkan orang yang berutang. Ada orang bunuh diri, Nabi nggak mau sholatkan. Ada orang utang, Nabi nggak sholatkan. Ditanya berapa utangnya? 2 dinar. Enggak, aku mau sholatkan, kalian yang sholat. Sampai Abu Qatadah, ya Rasulullah, saya yang akan bayar. Betul kamu bayar? Betul. Betul kamu bayar? Betul. Saya yang tanggung. Baru Nabi mau sholatkan. Besok ditanya lagi sama Nabi, bagaimana dengan 2 dinar itu? Saya sudah bayarkan Rasulullah SAW. Nabi tagih terus masalah itu. Kamu udah bayar belum utang itu? Berat masalah utang, bukan masalah kecil, besar. Di dunia dan juga nanti di akhirat. Antum mungkin bisa berkelit pada orangnya, berbohong pada orangnya, tapi kan catatan Allah nggak bisa hilang itu. Dari kiamat, berat. Urusan dunia ringan, tapi di akhirat lebih berat lagi nanti. Jadi ini saya ingatkan seperti ini karena udah sering nih. Terutama yang ngaji, juga berapa ustadz berani benar untuk utang. Sampai ratusan juta. Kok berani utang sama orang sampai sekian banyak itu. Itu kan berat di akhirat nanti. Antum jual aja. Antum gak usah naik mobil, antum jual mobil antum. Untuk apa? Untuk bayar utang. Kalau ratusan juta, kesian orangnya kan. Gitu. Orang juga butuh. Meskipun dia orang kaya, tetap dia butuh kepada uang. Kalau utang wajib dibayar. Hatta antum utang kepada orang miskin, orang kaya, kepada siapa aja, wajib dibayar utang. Hatta kepada orang kafir, wajib kita bayar utang.